penangkar kelapa ganja entok Kebumen, sahabat tani. Ini penangkar ini, beliau ini nek kami lihat ini yang terbaik kayaknya loh. Nah ini kok bisa mulai terjun, jadi memutuskan, bahkan sekarang itu nggak ada bibit lain di rumahnya beliau ini, semua kelapa ganja entok Kebumen. Yang paling mudah membedakan ya kita lihat pertama kulitnya ya, dari kulit, segi kulit. Terus kalau ciri khasnya ganja itu kan kita bulat, terus agak ininya agak pakai pisau aja ini ya, pakai bindo atau pisau dicawas. Kita cawas, kalau kita tekan itu kadar airnya udah nggak nempel di tangan. Kita taruh aja, kita semai, taruh di tanah. Iya. Ini penataannya juga rapi, ditata baris kayak gitu, cawasannya di bagian atas. Jadi pesannya Mas Tris, berhati-hati saat membeli bibit ya Mas. Ternyata beliau itu adalah orang apa ya, orang kepercayaan atau orang yang memang sudah dibina secara khusus oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, termasuk bahkan oleh peneliti-peneliti yang di BRIN. Terbukti ini di belakang sana ya, di belakang sana itu adalah hanya Mas Sutris yang menjadi tempat penelitian dari BRIN ya Mas Sutris ya. Oke, selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya lagi ada di rumahnya, istananya ini, beliau yang ganteng ini, bintang tamu kita hari ini namanya Mas Sutris. Bisa dikenalkan dulu Mas Sutris ke sahabat tani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Nah, ini sahabat tani, nama lengkap saya Sutrisno. Di sini sebagai binaan penangkar bibit kelapa ganja entok untuk wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Penangkar kelapa ganja entok Kebumen, sahabat tani. Iya. Ini penangkar ini, beliau ini nek kami lihat ini yang terbaik kayaknya loh, satu kabupaten ini Mas Sutris. Beliau walaupun tidak booming memperkenalkan diri kemana-mana, beliau juga belum punya channel khusus sendiri, tapi padahal banyak orang yang punya channel bahkan atau yang jualan kelapa di mana-mana itu yang nangkarin adalah beliau ya Mas Sutris ya. Iya betul. Banyak yang ngambil ya, nggak cuma 1-2 kan ya? Iya banyak yang ngambil. Banyak yang ngambil lewat Mas Sutris, ngambil di sini dijual mereka sendiri. Iya, kemana saja gitu ya. Khususnya ya intinya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau sahabat tani yang pemain kelapa insya Allah kenal siapa beliau, Mas Sutris. Mas Sutris, ini saya mohon waktunya untuk cerita-cerita sebentar tentang penangkaran ini ya Mas Sutris. Iya boleh. Nanti berbagi ilmu ke sahabat tani boleh ya? Boleh. Nih kalau boleh tahu sedikit sejarahnya Mas Sutris, dulu awalnya terjun di dunia penangkaran bibit seperti ini mulai kapan, terus awalnya bagaimana sampai saat ini nih, sampai menghasilkan rumah ini sahabat tani, awalnya gimana Mas Sutris? Ceritanya pripun? Ceritanya gini ya, dulu kita memang sudah sebagai penjual bibit, khususnya ya sembarang bibit lah, macam-macam bibit. Terus kita nyemai kelapa ini, terus kedepannya saya lihat kok semakin banyak peminatnya dan di kelapa ya. Makanya terus bibit akhirnya yang lain ditinggalkan. Enggak juga, cuman memperbanyak ini, lebih diperbanyak kelapa. Dulunya penjual bibit nopo Pak Mas Sutris? Dulunya awal-awal sebelum terjun di dunia ya ada bibit kelengkeng, mangga. Oh, bibit buah-buahan gitu. Buah-buahan iya, betul. Buah-buahan tahunan maksudnya, kayak kelengkeng, mangga, alpukat dan sejenisnya ya. Termasuk tanaman hias katanya ya. Iya, betul. Dulu awalnya terjunnya di situ. Dan itu jual keliling atau gimana dulu Mas Sutris? Kita jualnya ke pasar dulu. Di pasar pundi?
ada petanan. Oh, sampai ke sana. Iya, petanan. Berarti di mana ada pasaran jenengan meluncur. Betul. Oh, bibit pakai motor, pakai keranjang Iya. gitu. 1 minggu kan kita putar, ada nanti di Perembun, di Ambal, di Merit. Pas pasaran-pasaran Iya, gitu ya. kita lihat pasarannya. Dulu awalnya gitu. Iya. Rata-rata ya bibit apapun yang dibutuhkan oleh pasar biasanya ya Iya, dibawa betul. kayak gitu. Tapi dulu nanam sendiri atau kulak dengan awalnya, Mas? Kita sebagian ada yang bikin sendiri Nanam sendiri. dan terus ada yang ngambil kulakan juga, ngambil di tempat orang itu karena bibitnya beraneka ragam waktu itu kan. Iya. Nah ini kok bisa mulai terjun jadi memutuskan, bahkan sekarang itu nggak ada bibit lain di rumahnya beliau ini. Iya. Semua kelapa Genja Entok Kebumen. Awalnya ceritanya kok beralih ke satu komoditas kelapa ini kenapa, Mas? Ya karena saya lihat di kelapa khususnya Genja Entok ini ya, kok semakin ke sono semakin rame, semakin banyak peminatnya. Makanya udah kita fokuskan ke kelapa ini, kelapa Genja Entok khususnya. Kelapa Genja Entok Kebumen. Iya. Dan ini mulai tahun berapa, Mas? Masih inget nggak? Awal main kelapa. Awal main sekitar tahun 2016, 2017. 2016, 2017. Iya, berarti awal-awal itu pun skala dulu masih skala kecil ya, masih belum banyak kayak gini. Berapa bibit itu? Paling kisaran sekitar ya paling sekitar 1000-an bibit lah, belum banyak kayak gini. 1000-2000 bibit ya. Iya, awal-awal main kelapa. Dan itu dulu pertamanya itu memang permintaan pasar yang menuntut panjenengan kemudian jadi penangkar khusus kelapa, atau memang ada bisikan-bisikan dari siapa, Mas Sutris nangkarin kelapa aja, atau mungkin dari bakul atau gimana? Ya tuntutan pasar juga. Pasarnya juga banyak itu waktu itu ya. Banyak peminat ya. Makanya ini akhirnya memutuskan sekarang nggak ada tanaman lain selain kelapa Genja Entok Kebumen, Mas? Untuk sekarang nggak ada ini. Nggak ada. Paling ada pesanan sesuai pesanan baru dicarikan ya. Kayak wulung, kemudian naik kopior dari Pati ya otomatis ya. Tapi kadang kalau ada konsumen minta juga bisa dicarikan. Bisa dicarikan ya. Oh iya, ini sahabat tani perlu dikenalkan, ini Mas Sutris tinggalnya ini tepatnya di Desa Prasutan ya, Mas Sutris. Iya betul. Desa Prasutan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Ini beliau secara legal formal memang belum menjadi produsen yang resmi, artinya belum menjadi produsen yang berhak memberikan label ya, labeling ya, betul, itu kan itu perizinan macam-macamnya ada. Tapi beliau pada nyatanya adalah semacam tempat mengambilnya para produsen kelapa itu, malah justru pada larinya ngambilnya dari sini. Dan beliau itulah yang justru menjadi pemasok produsen-produsen itu ya, Mas, katanya. Iya. Produsen yang udah punya hak labeling, beliaulah yang membuatkan atau menumbuhkan kelapa ini untuk siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mitranya banyak, termasuk kalau ada konsumen mau langsung ke sini juga bisa ya, Mas Sutris ya? Bisa. Bisa ngubungin, nanti nomornya WA bisa kami cantumkan atau bisa tanya di box komentar kami ya. Nanti kami hubungkan ke Mas Sutris. Bisa menghubungi langsung, bisa meminta bibit atau segala macam, bisa langsung ke penangkar. Beliau sebagai penangkar di wilayah Ambal. Kalau penangkar kelapa, Mas Sutris, di daerah sini Prasutan ini kan terkenal banyak penangkar. Ini ada berapa, Mas, di daerah sini? Di daerah sini kalau 5 penangkar ada. 5 penangkar ada. Ini emang desa pengrajin bibit kelapa, penangkar bibit kelapa. Yang dulunya tanaman lain rata-rata juga udah pada kelapa semua. Iya, ya? Kelapa semua. Ini mungkin imbas kenapa banyak pasar kelapa itu, karena memang kelapa ini sudah dilegal formalkan sebagai identitas kelapa Kebumen ya, Mas. Kan semenjak dilegalkan sebagai varietas kelapa Genja Entok Kebumen yang klon asli Kebumen itu, baru itu meledak waktu itu, nggak salah ya. Iya. Permintaan dari mana-mana, banyak orang nyari, dan jadilah seperti ini nih rumah Mas Sutris. Ngomong-ngomong Mas Sutris,
ini rumah katanya hasil dari kelapa, bener nggak? Ya betul betul. Betul. Dulu ini katanya loh sahabat tani, ini dulu katanya karangan kosong ya? Kosong masih. Ini dulu kosong khusus Kosong, untuk bibitan. Bibitan, ada gubuk kecil di situ. Oh, ada gubuk kecil di pojok. Terus lama-lama udah dibikin ini. Dibikin rumah. Di pondasi. Iya. Ini sahabat tani, rumah ini murni hasil dari kelapa coba. Jadi nggak main-main, ternyata bikin bibitan kelapa ini bisa menghasilkan cuan. Dan beliau profesinya memang sekarang udah murni terjunnya hanya di sini ya Mas? Iya. Apa karo nyambi teng pundi Mas? Enggak ya? Enggak, untuk khusus, saat ini khusus ini. Hariannya bikin bibit. Bibit kelapa. Menumbuhkan bibit. Oke, boleh minta sedikit prosedur proses kenapa kelapa ini menjadi seperti ini dan siap jual, boleh enggak Mas? Oh boleh boleh. Ilmunya kan pertama, otomatis kan sumber kelapanya kan juga harus kita cari ya Mas ya. Iya betul. Dari PIT pohon indukan terpilih untuk ditangkarkan di sini gitu kan ya. Iya betul. Itu link-link yang ngambil kelapanya itu jenengan dari mana saja, kemudian prosesnya seperti apa jenengan yang manjat sendiri atau gimana Mas kalau mendapatkan benihnya? Iya, kalau untuk mendapatkan benihnya kita juga punya orang yang bisa dipercaya, yang ngambil khususnya. Yang manjat. Ngambil nyari bibit ininya apa? Bibit genja entok kebumen ini. Ini. Dan orang yang jenengan tahu maksudnya iki genja entok, ini kelapa dalam, ini apa itu tahu? Iya tahu. Jadi nggak mungkin salah. Insya Allah nggak mungkin salah ya, karena yang disetor ke sini memang hanya genja entok kebumen kan, nggak ada kelapa lain kan ya? Nggak ada yang lain. Soalnya kalau ada yang lain kita pun istilahnya apa? Diseleksi lagi. Seleksi ya. Jadi kelapa lagi. Kayak gini, ini kelapa butiran ini dari yang manjat setor ke sini. Iya. Setor ke sini diseleksi lagi ya seleksi lagi ya. Yang mana yang genja entok? Yang mana yang genja entok? Yang mana yang bukan? Terus mana yang layak untuk dibibitkan semai. Kalau yang nggak layak atau yang kurang ini kita sortir. Oh, ada double sortir lah, berkali-kali sortir ya. Iya, betul. Satu pemanjatnya harus paham ini genja entok, ini bukan. Kemudian sampai sini pun jenengan juga paham mana yang butiran kayak gini yang genja entok, mana yang bukan, tahu jenengan ya. Iya tahu. Nah, cara kepenak paling enak datang kayak gini kan. Penangkarnya ada berapa Mas? Pemanjatnya ada berapa jenengan? Ya 5 orang ada. 5 orang. Misal 5 orang kan datang ke sini ya, berapa VR atau berapa mobil masuk ke sini. Cara tahu jenengan ya, walaupun pemanjat itu kan sudah tahu ini genja entok itu bukan, tapi kan bisa saja kecolongan kan ya. Iya betul. Masuk ke sini kelapa dalam atau kelapa yang lain itu paling mudah membedakan ketika kelapa datang puluhan atau ratusan kelapa itu gimana prosedurnya? Yang paling mudah membedakan ya kita lihat pertama kulitnya ya, dari kulit, segi kulit, terus dari segi kelapanya. Ciri buletan, paling khas kelapanya kayak apa? Kalau ciri khasnya genja entok kan kita bulat, terus agak ininya agak ini dikit. Bokongnya masuk ke dalam ya. Dikit ininya. Terus ini bulat dan kayak segitiga gini ya Mas? Iya betul. Ada kayak ada ini apa? Ada sisi yang kepak-kepaknya 3 gitu ya? Betul. Jadi paling membedakan itu ketika ada kelapa yang beda dari itu disortir. Kita sortir. Dipindahkan, nggak disemaikan gitu ya? Iya. Ini Mas, ini mungkin sahabatannya pengen tahu kematangan buah kelapa ya. Kematangan buah kelapa selain mencari ciri yang itu genja entok atau bukan, sebagai penangkar kan harus bisa menentukan ini udah layak jadi bibit apa belum itu. Yang layak yang seperti apa, yang belum seperti apa. Iya. Kalau kita mau nangkar, jadi biar kita tahu layak dan enggaknya, ya kita istilahnya kita coak apa gimana itu ya.
Heeh. di ini dicowas Iya. gini ya. Iya. Di apa namanya ini ya, ya dicowak ya bahasanya bahasa Coba Menangga. apa bahasa Pakai pisau aja ini ya. iya pakai Pakai pisau. bendo atau pisau Heeh. dicowas. Kita cowas. Kita kan juga tahu kalau walaupun masih sini kulitnya masih hijau atau Mm-mm. Kayak dalamnya gini. tetap ini Ah. dalamnya tetap merah. Dalamnya udah merah, udah masak lah ya kalau. Oh, dalamnya nggak putih ya. Iya, Nek nggak degan putih. itu kan putih. Mm-mm. Kalau kelapa muda dalamnya putih. Ya, terus kalau kita tekan itu kadar airnya udah nggak nempel di tangan. Oh, gitu. cara masak fisiologisnya itu. Iya. Sebelah sininya ya. Jadi udah kering Oh. dalamnya. Jadi kalau tekan ini nggak merembes air gitu ya? Iya, udah nggak merembes. Oh. Jadi udah kering, udah masak gitu. Itu dijamin sudah masak fisiologis. Dan Iya. itu walaupun kayak gini Mas, ini kan kadang ada yang ragu. Nah ini kelihatan muda ya ini sahabat tani, kelihatan masih ada hijau-hijaunya gitu loh. Tapi kuningnya sudah ada tetap. Tetap udah ada. Kalau ini sudah bisa. Udah bisa itu. Berarti kalau umur tandan kelapa itu kan banyak, ada yang paling tua, ada adiknya, ada adiknya lagi. Iya. Itu sekali panen berarti bisa nggak cuma satu tandan ya? Itu kalau sekali panen, kalau di atas udah ada yang kering kayak gini. Di atas sudah ada yang kering kayak gini. Paling tua kayak gini gitu ya. Paling tua itu paling enggak 2 tandan bisa. Oh, bisa langsung 2. Jadi kakak adik bisa. Oh, jadi nandainya gitu. Iya, kalau diambil yang adiknya lagi kemudahan. Iya. Berarti kalau udah tua seperti ini, udah hitam semua gitu ya? Iya. Nggak ada hijau-hijaunya, itu bisa diambil langsung 2 tandan. 2 tandan. Tapi kalau memang baru seperti ini, ya satu ini tok ya, 1 tandan tok ya. Iya, 1 tandan. Artinya ini udah ada hitam-hitamnya berapa persen Mas? Kira-kira bisa dipanen gitu loh. Kalau bisa dipanen ya sekitar 60%. 60% hitam-hitamnya ini ya sahabat tani, itu artinya sudah masak secara fisiologis. Ini dipencet sudah nggak ada airnya juga itu tadi. Nah ini proses selanjutnya apa Mas? Dijelaskan Mas. Ini masuk, udah diseleksi, matangnya sudah matang. Diapain tadi? Dicowas. Cowas, iya. Dicowas sebelah sininya, sebelah bagian sini ya sahabat tani. Iya. Ya ini contohnya yang kayak gini. Contohnya ini tadi, nggih. Kayak gini. Nih kayak gini dicowas sedikit ini ya. Udah kalau udah dicowas gitu, kita taruh aja, kita semai. Taruh di tanah. Iya. Di tanah atau di atas lantai mester apa di mana Mas yang bagus Mas? Yang bagus ya di tanah, iya. Di tanah subur ya tetap ya. Iya. Jadi bawahnya tanah yang gembur, ditaruh di gini, nanti dia akan tumbuh di bekas cowasannya gini ya. Iya. Nah itu setelah ditaruh, ditata ya otomatis ya Mas. Ini penataannya juga rapi, ditata baris kayak gitu. Cowasannya di bagian atas. Itu yang dilakukan apa Mas? Apa harus langsung disiram dulu atau dikasih pupuk atau apa biasanya kan? Iya, kita lihat kondisi. Kalau misal lagi musim penghujan, kita nyiramnya nggak tentu sehari nyiram, enggak. Paling kita cuman lihat kalau perlu disiram ya siram, kadang ya 2-3 hari baru nyiram gitu. Kalau masa pemupukan nanti kalau udah tumbuh biasanya. Maksudnya udah tunas gini tetap dipupuk kadang? Iya. Dipupuk apa Mas? Ya kadang kalau untuk pupuk yang masih kecil kita cuman pakai ini apa? Pupuk daun aja. Oh, pupuk daun. Termasuk sekalian buat nyari hama penyakit yang nyerang gitu lah ya. Pupuk biasanya daun. Artinya ini nggak terlalu susah juga sebenarnya ya. Betul. Enggak sedetail ketika kita budidaya tanaman sayuran misal persemaian pindah tanam. Ini cuma tinggal dicowas, ditata di pekarangan rumah seperti ini. Udah ditaruh, ketika butuh disiram. Kalau nggak disiram bisa sampai 2-3 hari baru siram sekali gitu ya. Iya. Kalau memang ada hujan gitu ya. Dikontrol. Nah, karena nanti kalau udah tumbuh kita lihat kalau ada hama atau pertumbuhannya kurang ini ya baru kita pemupukan cuman semprot daun. Mengendalikan hama penyakit. Tetap saat mentingis ya. Nanti setelah seperti ini ada cowakan kan akan tumbuh mentingis gitu. Nah ini Mas kuncinya ketika berkecambah pertama ini sejempol sini keluar ini kan katanya itu harus disortasi lagi. Bener nggak?
Itu yang mana yang genja entok, yang mana yang memang sudah terkontaminasi serbuk sari kelapa yang lain. Iya. Yang seperti apa yang genja entok, Mas? Yang biasanya kalau yang genja entok kan hijaunya hijau apa ya? Hijau muda, Hijau muda ya. hijau pupus itu ya. Jadi tunasnya itu hijau muda gitu ya. Iya. Kalau ganja entok. Tapi walaupun biasanya dari anakannya kelapa ganja entok, tetap ada yang enggak hijau apa, Mas? Ada. Warnanya apa kalau yang Kadang bukan? coklat itu. Oh, coklat. Itu yang coklat terus dipisah apa gimana teman-teman? Kita pisah biasanya. Berarti yang dipilih hanya yang hijau-hijau beneran. Hijau. Yang coklat itu kenapa, Mas? Bukan genja berarti udah ya? Kalau orang bilang sih udah malih apa gimana itulah. Udah terkawini oleh serbuk sari kelapa yang lain barangkali ya. Jadi bukan murni lagi genja entok Kebumen. Artinya mulai tadi seleksi bibit datang, seleksi tua muda, kemudian dicowas berkecambah pun diseleksi lagi ya. Iya. Yang hijau beneran mencirikan kelapa genja entok Kebumen itu yang diteruskan di persemaian gitu ya. Disiram setiap membutuhkan air. Betul. Disiramnya ya sama aja langsung pakai. Iya, langsung pakai selang aja. Artinya ininya minimal kebasahan gitu ya, Mas ya. Ininya yang dicoas itu basah untuk menyimpan air ya, untuk nutrisi saat pertumbuhan. Nah itu Mas, kalau waktu setelah diseleksi berkecambah, waktunya apal mboten rata-rata Mas. Dari ini kemudian berkecambah berapa hari, dari berkecambah sampai umur segini ini berapa hari? Ya biasanya Rata-rata lah. Rata-rata kalau berkecambah, kalau kita begitu kita semai ditaruh, paling enggak ya 2 bulan. 2 bulan. Iya. Dari kelapa datang, dicoas, ditata. Itu 2 bulan berkecambah. Kecambah mentingis pertama gitu. 2 bulan. Nah setelah itu disortir, yang hijau-hijau, yang merah-merah dipisah ya. Jadi kalau beli kelapa di sini mesti yang udah tersortasi ya. Udah dijamin insya Allah udah. genja entok lah ya, disortir. Dan itu dari berkecambah sampai daun berapa ini? Daun sekitar dijual kan biasanya daun 3-4 lah ya. Iya. Itu berapa lama Mas? Itu sampai kalau segini. Dari kecambah ya, kalau segini ini sekitaran 2 bulan juga. Oh 2 bulan dari kecambah. Iya. Berarti dari sebar benih tadi 4 bulan dong ya. 4 bulan. Ini berkecambah 2 bulan, berkecambah sampai seperti ini siap tanam itu 2 bulan. Jadi butuh waktu 4 bulan gitu Mas ya. Iya. Butuh waktu 4 bulan untuk menjadi bibit yang berkualitas seperti ini, dan ini udah siap tanam Mas ya. Udah siap dibeli, diangkat ke kebun dan siap ditanam. Dan ini biasanya kalau Mas Sutris itu nggak lama-lama di sini langsung keangkut semua sahabat tani. Jadi jarang sampai tinggi banget ya Mas. Iya betul. Belum tinggi udah laku habis biasanya Mas Sutris tuh. Luar biasa. Lah ini Mas Sutris, ini mungkin untuk apa ya, berbagi ilmu ke sahabat tani, kendala-kendala saat menjadi penangkar seperti ini yang dirasakan Mas Sutris atau pengalaman Mas Sutris selama ini apa Mas yang perlu diantisipasi gitu loh. Pernah berpengalaman buruk atau berpengalaman manis yang menjadi penangkar ini yang bisa dibagikan ke sahabat tani apa Mas? Ya kalau untuk penangkar ini yang saya rasakan sih ya alhamdulillah manis terus. Manis ya, terus. Ya terkadang ada lah ya, tetap ada yang buruk. Misal kita kalau pas lagi milih seleksi barang ya, datang nanti kadang banyak yang masih muda atau gimana gitu. Oh ya ya. Kalau yang masih terlalu muda itu tumbuhnya nggak normal. Iya, tumbuhnya nggak normal. Itu biasanya diambil atau jenengan tolak kalau misal ada yang setor gitu lah ya, yang dari pemanjat itu salah ngambil misal terlalu muda, itu gimanain sama jenengan? Nggak diterima, nggak dibayar atau gimana? Ya, disuruh bawa. Suruh bawa balik. Oh gitu. Kadang paling masalahnya itu ya. Terutama mungkin yang pemanjat-pemanjat baru ya, yang kayak gitu, yang belum paham ya.
ngertine genjah entok rebutan karo pemanjat lainnya di setor ke sini. Iya, asal kocak udah dibawa gitu. Dan mereka berarti bayarannya dari jenengan. Iya, kita Datang ke sini langsung dibayar. Langsung dibayar. Mereka lepas sudah ya, tinggal di sini otomatis yang benar-benar kualitasnya bagus tadi ya. Benar-benar udah tua dari pemasok barang. Kalau kendala dari konsumennya panjenengan, mungkin dari ya konsumen atau klien mitra yang ngambil barang ini ke panjenengan, ada pengalaman yang mungkin perlu diantisipasi oleh sahabat tani apa Mas? Perlu pernah dihapusi atau gimana enggak? Ya kendalanya kalau Mas udah jadi bibit kayak gini ya, untuk ini kalau yang nggak paham terkadang dicampur gitu. Dicampur? Iya, kalau nggak paham. Maksudnya? Ya kadang kecampuran, ada yang kelapa dalam gitu. Oh gitu. Iya, itu kendalanya juga kalau yang nggak paham. Tapi kan kalau seleksi dari awal kayak jenengan tadi, dari datang udah diseleksi genjah entok, kemudian bertunas diseleksi hijau, bener-bener yang hijau semua genjah entok. Itu kan kemungkinan masih ada tumbuh non genjah entok juga di dalam persemen itu. Masih terkadang. Oh gitu. Iya, masih terkadang masih. Karena ya nggak tahu ya. Jadi kadang ada ya nggak banyak sih, paling cuman berapa persen, misal 1000 kadang ya ada, kalau cuman 1-2. Oh, dalam 1000 itu 1-2 berarti 0,1% ya. Kemungkinannya ada. Yang kadang udah diseleksi teliti pun yang tumbuh ternyata kelapa dalam gitu. Iya. Tapi kelihatan seumur segini ya Mas ya? Kelihatan. Biasanya beda sendiri. Beda dari daun gitu. Daunnya seperti apa Mas naik kelapa dalam Mas? Kalau kelapa dalam kan daunnya cenderungnya kaku gimana ya? Penampakannya ini beda dengan yang kelapa ini ya. Iya. Mungkin lebih panjang barangkali ya ininya ya, antara pelepah. Pelepahnya lebih panjang. Pelepah sini bawah sampai ke daun pertama ini lebih panjang gitu ya. Artinya kelihatan lah ya. Kelihatan. Kalau itu kelapa dalam ataupun itu masih murni genjah entok gitu ya. Iya. Kalau ketahuan tetap disingkirkan jenengan ya. Berarti ke yang konsumennya panjenengan tetap yang diserahkan yang sesuai pemesanan. Kelapa genjah entok Kebumen ya dikasih kelapa genjah entok Kebumen. Nah oke Mas, nah ini peluang bisnisnya Mas. Kayak gini nih udah berjalan kan dari 2016, sekarang udah 2024, udah hampir 10 tahun panjenengan. Ini eksis terus, ada terus atau kira-kira naik turun permintaannya, atau pernah ngedrop nggak ada orang pesen sama sekali, atau bagaimana Mas peluang ke depan sama yang sudah dijalani Mas? Kalau yang sudah dijalani ya naik turun sih, kalau kadang ya mungkin cuaca apa gimana, jadi orang mau nanam belum musim hujan atau gimana. Gitu. mungkin yang jadi hambatan. Pengaruhnya itu berarti. Mungkin itu. Tapi biasanya setelah udah mau musim penghujan ya gitu, seringnya ya kehabisan barang. Oh malah kehabisan barang. Iya, berarti jenengan udah punya ritme bulan-bulan apa permintaan banyak, bulan-bulan apa permintaan sedikit gitu ya? Iya. Biasanya penghujan itu banyak permintaan. Oh berarti jenengan menangkarkan juga sesuai itu bisa diatur ya? Iya. Jadi kira-kira saya harus menangkarkan lebih banyak di saat seperti ini yang masih ada hujan gitu ya. Musim hujannya pas datang karena di saat itu permintaan banyak. Iya. Bisa diperkirakan berarti ya? Bisa. Oke. Ya terkadang kan kadang ada orang yang minta kan untuk bulan apa gitu kan, jadi kita kan sudah disemaikan di bulan apa. Artinya kalau ada konsumen pembeli minta mesen Mas, saya minta akhir tahun, jenengan berarti perkiraan tadi 4 bulan tadi ya, 2 bulan kecambah, 2 bulan besar ya. 4 bulan sebelum tanggal permintaannya itu disemaikan gitu ya. Itu kalau untuk kapasitas banyak ya. Kapasitas banyak. Cuman dikit-dikit kan kadang ada lah. Masih ada seperti ini. Contohnya ini. Kalau ini pesanan apa? Udah ada yang punya apa? Masih free? Boleh diangkut orang ini Mas? Kalau ini kebetulan udah dipesan. Nah kan sahabat tani,
Kita syuting di sini tak kirain masih kosong. Jadi yang mau beli tak cabutin nih tak kasih. Ternyata sudah tidak ada slot untuk yang ini. Jadi kalau yang mau pesan boleh pesan. Kalau mau olah tanah, mau nanam di pekarangannya bisa dibuatkan lubang dulu. Yang bagus kan dibuat lubang dulu ya. Misal pesan sekarang, Mas saya pesan untuk 4 bulan ke depan, misalkan ya. Nah bulan ini langsung dibuatkan lubang tanam sambil nunggu bibitnya dipersiapkan oleh Mas Sutris. Paling kayak gitu ya triknya buat sahabat tani yang pengen memesan kelapa ganja entok Kebumen. Cuman memang untuk lewat Mas Sutris ini kelapanya karena beliau bukan produsen resmi jadi tidak berhak memberikan label. Yang label ada produsen-produsen resminya. Walaupun demikian, beliau adalah mitranya produsen ya Mas, banyak diambilin, kemudian yang berhak ngelabelin tinggal ngelabelin pakai bibitnya beliau juga. Tinggal pilih, tinggal pilih. Karena sama-sama ganja entok Kebumen. Kualitas insya Allah sesuai penangkarnya. Kita cari penangkar yang amanah seperti apa, contohnya Mas Sutris tadi. Oke Mas Sutris, terima kasih. Sore ini udah ngobrol banyak, kira-kira ada lagi nggak Mas yang pengen disampaikan supaya satu pembeli ataupun petani kelapa ataupun teman-teman produsen yang bekerja sama Mas Tris tidak apa ya, tidak terjadi sesuatu yang diinginkan, kira-kira pesannya apa Mas untuk perkelapaan ini Mas? Kalau untuk pesan untuk yang mau nanam ya intinya berhati-hati memilih bahan Memilih bibitnya ya. Dan ya semoga dapat misal beli ya sama orang ya yang bisa dipercaya gitu aja. Cari pembeli yang benar-benar dipercaya. Artinya di luar sana, jadi kan nun sewu nih sebelum closing, selaku penjual bibit waktu itu kan ya, yang ke pasar-pasar gitu bibit apapun. Bisa jadi ya, berarti penjual bibit itu minta kelapa ganja, ternyata yang dikasih bukan kelapa ganja entok, itu bisa jadi ya? Bisa jadi. Jadi berhati-hati. Nggak semua penjual seperti itu. Nah, tinggal lihat-lihat orangnya, sama lihat-lihat ciri-ciri barang yang dijual. Tadi ciri-cirinya udah dijelaskan, termasuk bibitnya tadi. Di channel yang lain juga kami sudah, di konten yang lain juga kami sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri kelapa ganja entok Kebumen yang benar-benar itu asli, bisa dibedakan. Nah, tadi pesannya Mas Tris, berhati-hati saat membeli bibit ya Mas. Berhati-hati saat membeli bibit. Oke, ada lagi nggak Mas sebelum kita closing? Yang perlu disampaikan? Kayaknya cukup. Kalau mau pesan bisa ya ke Mas Tris ya? Bisa. Oh, bisa tadi ya. Asal waktunya, slotnya, barangnya ada. Tapi seringnya Mas Sutris itu udah padat pemesan sahabat tani. Ya, oke, terima kasih sahabat tani, matur nuwun Mas Sutris ya, untuk waktunya. Semoga aja apa yang diusahakan ini tetap eksis dan bisa membangun pertanian kita menjadi lebih baik. Amin. Ini sudah nyata, sudah terbukti Mas Sutris adalah bagian daripada pembangunan pertanian, khususnya perkelapaan nih, perkebunan palma kita. Ini salah satu penangkar yang handal di Kebumen adalah beliau, Mas Sutris di Prasutan. Oke sahabat tani, ini dia apa yang sudah kami obrolkan tadi. Ternyata memang beliau ini adalah penangkar yang, salah satu penangkar yang handal di Kabupaten Kebumen. Oh iya, ini ada yang satu yang belum saya sampaikan. Ternyata beliau itu adalah orang apa ya, orang kepercayaan atau orang yang memang sudah dibina secara khusus oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, termasuk bahkan oleh peneliti-peneliti yang di BRIN nih. Terbukti ini di belakang sana ya, di belakang sana itu adalah hanya Mas Sutris yang menjadi tempat penelitian dari BRIN ya Mas Sutris ya. Betul. Ada lokasi penelitian dan panjenengan yang diminta untuk bertanggung jawab ngerawat hariannya gitu ya. Itu bisanya menjadi kepercayaannya BRIN itu awalnya gimana Mas? Boleh diceritain itu. Jenengan kan aslinya nggak tahu BRIN sana-sana ya? Iya, nggak tahu.
beliau beneran sahabat tani sampai dipercaya BRIN untuk menjadi apa namanya pengelola atau yang rawat lokasi penelitiannya itu. Itu dulu pertamanya gimana Mas? Kok bisa mempercayakan ke panjenengan? Iya. Jadi awal mulanya ini apa? Pak Ismail. Iya, ini Pak Ismail penelitinya dari BRIN ya, Pak Dr. Ismail. Datang ke sini berkunjung sama teman-teman dinas dari Kebumen. Iya. Terus untuk menunjuk saya sebagai yang ketempatan lokasi penelitian. iya betul. Oh, jadi Pak Ismail pernah berkunjung sebelumnya. Iya pernah. Bareng-bareng teman-teman tim teknis Kelapa Genjentok ya mungkin ya Mas Samsul dan teman-teman itu ya. Dan itu yang mengantarkan itu ya dari dinas untuk memilih lokasi ke sini gitu ya. Akhirnya ini lokasinya ada. Lokasinya yang pernah saya podcast dengan Pak Dr. Ismail Maskromo waktu itu sahabat tani. Dan lokasinya di sini dan yang merawat adalah beliau ya. Dan ini perlu terima kasih juga kepada Pak Ismail berarti ya. Sudah dipercaya Mas Sutris sebagai lokasi penelitiannya beliau. Dan semoga saja nanti imbasnya ke beliau dan ke semua sudah berkenan untuk menjadi lokasi tempat berkumpulnya peneliti di sini. Penyuluh juga sering kumpul di sini ya Mas. Termasuk Nun Sewu saya juga sering ke sini Mas, ngerusui Mas Sutris. Karena ikut bantu proses penelitiannya Pak Ismail juga, ikut bantu nyatet data segala macam bareng Mas Samsul dan teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan di sini akan bermanfaat lebih banyak Mas. Amin. Ya walaupun kita mungkin secara materi, secara apa segala macam tujuannya bukan itu, tapi kita manfaatnya ke depan menjadi pejuang-pejuang kelapa Indonesia ini Mas Sutris ini ya. Semoga perkebunan kelapa kita jaya lagi. Indonesia menjadi pusat pertanian yang sesungguhnya lagi di suatu saat nanti. Oke, terima kasih Mas Sutris. Cukup ya sahabat tani. Kita sudahi dulu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Petani Indonesia berjaya, bahagia dan sejahtera. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mas Sutris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.